Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldirian dari Fakultas FKIP, Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi PJKR, kelas PJKR 24B. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Aswaja. Melanjutkan materi bab yang ketiga, yaitu definisi dan akidah Aswaja dan An-Nahdliyah. Akidah Aswaja atau biasa disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan An-Nahdliyah, Nahdlatul Ulama, merupakan dua konsep penting dalam dunia Islam, khususnya di Indonesia. Berikut penjelasannya secara ringkas, dan nanti seperti biasa setelah penjelasan akan ada latihan-latihan soal. Yang pertama, definisi Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah atau biasa disingkat Aswaja secara bahasa berarti pengikut sunnah Nabi dan jamaah, komunitas mayoritas umat Islam. Untuk secara istilah, Aswaja itu merujuk pada kelompok umat Islam yang mengikuti ajaran Islam berdasarkan Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan pemahaman para sahabat, tabi'in, dan ulama salafus soleh. Adapun ciri-ciri akidah Aswaja itu ada beberapa. Yang pertama, dalam bidang akidah mengikuti Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam fikih mengikuti 4 madhab. Yang pertama ada madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Ciri-ciri yang ketiga adalah dalam tasawuf mengikuti metode Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi yang menekankan akhlak dan penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs. Itu tadi definisi Aswaja. Sekarang kita berpindah definisi An-Nahdliyah. An-Nahdliyah adalah istilah yang merujuk pada ajaran, pemikiran, dan tradisi yang dianut oleh Nahdlatul Ulama atau NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Ada beberapa ciri-ciri akidah An-Nahdliyah. Yang pertama adalah berpegang teguh pada Aswaja sebagai manhaj atau metode berpikir. Yang kedua, menggabungkan ilmu agama, tradisi lokal atau kebudayaan, dan nilai-nilai toleransi. Yang ketiga, mengutamakan tasamuh atau biasa disebut toleransi, tawazun atau keseimbangan, dan ta'adun atau keadilan, dan tawasud moderat. Ciri-ciri yang keempat, aktif dalam menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah, persaudaraan Islam, kebangsaan, dan kemanusiaan. Ciri khas akidah An-Nahdliyah yang terakhir, yang keempat, mendukung NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pancasila sebagai konsensus nasional. Untuk kesimpulan definisi Aswaja dan definisi An-Nahdliyah, yaitu untuk segi aspek Aswaja dan An-Nahdliyah, akar tradisi Aswaja adalah Islam klasik dan Sunni, sedangkan An-Nahdliyah NU Nahdlatul Ulama berbasis Aswaja. Untuk tokoh utama akidah untuk Aswaja itu Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi, sedangkan An-Nahdliyah itu Kyai Haji Hasyim Asy'ari dan tokoh NU. Sedangkan ciri utama Aswaja yaitu moderat, seimbang, dan toleran, dan An-Nahdliyah kontekstual, cinta tanah air, mengakomodasi budaya. Dalam kesimpulan bidang fikih Aswaja, yaitu ada 4 madhab yang saya terangkan tadi. Sedangkan An-Nahdliyah itu umumnya mengikuti madhab Syafi'i. Sedangkan kesimpulan pada bidang tasawuf untuk Aswaja itu Al-Ghazali dan Junaid,
Sedangkan untuk An-Nahdiyah itu adalah menghidupkan tarekat, zikir, dan tradisi keagamaan. Itu tadi adalah pembahasan sedikit tentang definisi aswaja dan definisi An-Nahdiyah. Sekarang kita memasuki sesi latihan soal. Adapun soal yang pertama ialah jelaskan pengertian Ahlussunnah wal Jamaah secara istilah dan sebutkan 3 ciri pokok ajarannya. Ahlussunnah wal Jamaah atau aswaja secara istilah adalah kelompok umat Islam yang mengikuti ajaran Islam berdasarkan Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad, dan pemahaman para sahabat tabi'in serta ulama salafus soleh. 3 ciri pokok ajaran aswaja adalah yang pertama dalam bidang akidah mengikuti pemikiran Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang kedua dalam bidang fikih mengikuti salah satu dari 4 madhab, yang pertama Hanafi, Syafi'i, dan Hambali beserta Maliki. Dalam bidang tasawuf mengikuti pendekatan Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi dengan menekankan akhlak dan penyucian jiwa. Adapun soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan nilai-nilai utama yang dikembangkan dalam akidah An-Nahdiyah. Jawabannya adalah yang pertama tawasud atau biasa disebut moderat, bersikap seimbang dan tidak ekstrim dalam beragama. Yang kedua tasamuh atau toleransi, menghargai perbedaan baik antar umat Islam maupun antar agama. Dan yang ketiga adalah tawazun atau biasa disebut keseimbangan, menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat serta antara hak dan kewajiban. Yang keempat ta'adul atau biasa disebut keadilan, yaitu bersikap adil dalam memperlakukan sesama dan menegakkan kebenaran. Dan yang terakhir amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan cara yang bijak. Itu tadi beberapa latihan soal tentang definisi dan akidah aswaja dan An-Nahdiyah. Saya kira cukup sekian pembahasan pada bab ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.